I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, Mas Wisnu silakan pimpin doa. Untuk siap, Pak. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, seperti biasa, coba lihat depan, belakang, kiri, kanan kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Desa. Jesa. Iya. Mas Wisnu jangan jahil ya. Mau. Gak boleh. Jesa. Kenapa Jesa? Desa itu sakit. Akbar juga nggak masuk? Ya. Berarti Jesa, Sama Akbar. Jesa. Waduh, coba kita doakan ya. Semoga Mbak Jesa lekas sembuh. Amin. Mas Akbar kenapa nggak masuk? Males. Males. Iya, bolos dia. Jadi nggak boleh sih. Iya. Nanti kita jenguk ya Mas Akbar sama Mbak Jesa. Iya. Nggak sakit. Udah sakit, dia malas, Pak. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme di jiwa kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mas Wisnu mau memimpin? Iya. Ayo Mas Wisnu maju sini. Berdiri, Kak, Pak. Berdiri dong. Ayo, Kita berdiri. teman-teman. Sini Mas Wisnu. Sini sini. 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 Nah, oke, pada hitungan ketiga kita mulai ya. Iya. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Oke, silakan duduk. Supaya kita lebih semangat lagi ya ini, kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu tepuk semangat itu seperti apa? Tahu. Gimana? Coba. Oke, Bapak contohkan dulu gak? Iya, kan dulu Bapak biar kita tahu. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak-korek, hore! Kalau kau suka hati sorak-korek, hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-korek, Boleh. yuk sama-sama yuk. Berdiri Bapak. Mau berdiri apa duduk? Berdiri. Berdiri apa duduk? Berdiri. Duduk aja Pak. Duduk saja ya, kelihatannya capek ya. Oke, pada hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak-korek, hore! Kalau kau suka hati sorak-korek, hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak-korek, hore! Oke, ada yang tahu ini apa? Coba perhatikan anak-anak. Peta. Peta ini Bapak. Peta, betul sekali. Mas Wisnu, Mbak Arum, Tidak berhenti siapa? tolong perhatikan ya.
Tepuk fokus. Coba perhatikan, apa ini Mas Wisnu dan Harun? Peta Indonesia. Betul sekali. Aku Jadi, tinggal di Jawa. jadi daerah mana kamu tinggal? Jawa. Di Jawa, Bali. Oh, Mas Wisnu di Bali ya? Ya. Saudaraku di aku Kalau Mbak Diki di mana? di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Mbak Sepi? Sumatera. Wah, Sumatera. Wah, jauh ya. Papa dari mana? Bapak dari sini. Tahu ini apa? Nggak tahu, pinggiran. Belitung. Oh, situ. Iya. Pengen tahu dong Pak, bahasa-bahasa dari teman saya dari Kalimantan, ini dari Papua. Jawa. Nanti lah ya kita belajar bahasanya. Nah, jadi wilayah di Indonesia ini terdapat dataran tinggi, ada dataran rendah, dan daerah pantai. Siapa yang di sini tinggal di dataran tinggi? Saya. Wah, keren sekali ya, lihat pemandangan gunung. Kalau tinggal di dataran rendah siapa? Aduh. Arum ya? Iya. Wah, kalau di dataran rendah itu bagus juga ya. Ada sawah. Saya kan namanya apa? Kalau di dataran rendah itu biasanya banyak sih. Ada padi macam-macam Mbak. Iya. Kemudian di daerah pantai juga. Wah, Mbak Sepi di daerah pantai ya? Iya. Banyak ikan Pak dekat rumah saya. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Jenis pekerjaan penduduk. Tentang tempat tinggalnya. Tepuk tangan untuk Mas Wisnu dan Kak Arum. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah menyimak tayangan gambar tentang jenis-jenis pekerjaan, kalian mampu mengidentifikasikan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Kemudian setelah menyimak tayangan gambar tentang jenis pekerjaan, kalian juga mampu menganalisis jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Kemudian setelah mengamati teks PowerPoint yang ditampilkan dari Bapak, kalian mampu menunjukkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk di sekitarnya dengan benar. Nah, melalui LKPD nanti kalian mampu menyajikan jenis laporan pekerjaan berdasarkan tempat tinggal kalian dan sekitarnya. Nah, jadi silakan baca ini. Saya. Oke, silakan Mbak Septi. Sumber daya alam apabila kita jaga akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya berpengaruh terhadap pekerjaan yang berada di tempat tinggal tersebut. Nah, betul sekali ya. Jadi sumber daya alam itu apabila kita jaga akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Salah satunya berpengaruh terhadap pekerjaan yang berada. Nah, ada yang tahu apa itu pekerjaan? Mata pencaharian. Betul sekali. Mata pencaharian yang mendapatkan upah. Betul sekali ya. Bapak dan pikir tidak semua itu mengharapkan upah Bapak. Gimana itu? Ini Bapak jelaskan lagi ya untuk Iya. lebih detail tentang pekerjaan ini. Jadi pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Apakah sudah jelas, Pak Cepi? Sudah. Sudah ya. Nah, di sini ada jenis pekerjaan berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi kalau di daerah dataran rendah, dataran tinggi itu pekerjaan masyarakat biasanya nelayan sebagai apa? Petani. Petani. Bukan di gunung, Mas Wisnu. Tuh, udah lain semua main. Fokus ya Mas Wisnu. Ya Pak. Apa saja pekerjaan Petani. petani, betul. Terus peternak bisa juga kambing gunung ya. Tapi kambingnya langsing. Oke, tepuk fokus. Tepuk fokus. Nah, jadi di sini adalah jenis pekerjaan ya berdasarkan di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian kan ada yang di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, jadi biasanya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu pekerjaannya sebagai apa? Petani. Petani apa? Petani kebun. Sawi boleh, Pekebun. perkebunan, Pekebun teh. Pekebun kopi. kopi itu kayaknya dataran Dataran rendah. dataran rendah. Kemudian di dataran rendah itu apa saja yang Petani garam. petani garam itu biasanya di daerah pantai. Rendah tuh ada petani kayak itu Pak, nanam padi. Padi betul. Kemudian Jagung.
Jagung. jagung, ubi, Ubi, betul sekali. Kalau di daerah pantai apa Mas Wisnu? nelayan. Nah, nelayan. Selain nelayan, Ini yang oh iya, Mas Wisnu malah sih Bapak. Petani garam. nah, betul sekali Mas Wisnu. Tepuk tangan ya untuk semuanya. Kasih dong. Kasih Kasih we, kasih au, kasih we. Wow. Keren. Oke. Nah, jadi untuk kerjaan masyarakat di dataran tinggi, daerah dataran tinggi yaitu adalah pemetik teh seperti yang kalian sampaikan tadi ya. Iya. Nah, kemudian ada ternak susu perah. Nah, jadi dataran tinggi itu merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk, dingin boleh juga. Full. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, kebun, tanam perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, kemudian di daerah dataran rendah merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. 200 meter di permukaan Di atas laut. permukaan laut. Coba Mbak Kiki baca bagian dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang sedikit landai. Oleh karena itu, dataran rendah dapat dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain-lain. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Nah, jadi dataran rendah itu memiliki tanah yang subur dan landai, sehingga cocok dimanfaatkan untuk perkebunan seperti petani ya, menanam padi dan peternakan seperti bebek, ayam, kambing. Bapak, itu permisi. Boleh berisik ya. Ya, Pak. Fokus. Kemudian daerah pantai. Nah, di sini ada Nelayan. nelayan. Dan di sini ada Petani garam. garam. Nah, jadi pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian daratan pantai ditutupi oleh pasir. Umumnya masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambang ikan. Selain itu, penduduk di daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cindera mata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Bapak mau tanya, kalau daerah pantai itu adakah pilot? Pilot tidak tahu, sebenarnya tidak ada ya pilot. Kecuali dia kalau mau mendarat ya. Oh iya. Kalau ada pesawat yang ada itu, pesawat yang bisa di atas air itu. Pesawat jet ski. Oke, mari kita anak-anak fokus, tepuk fokus, tepuk fokus. Nah, mari duduk berkelompok. Bapak Lanjutnya. kita tidak melakukan ekspresi ke ngantuk Bapak. Ya, mas, Pak. Aduh. Coba kita tepuk bau kering, tau gak? Berdiri semuanya, ikuti Bapak. Seperti ini ya. Wow, keren. Wow, keren. Ayo ikuti Bapak. Ayo mau memimpin. Ayo, baru. Semakin cepat ya. Ayo, maju. Nanti semakin cepat ya. Wow, keren. Siapa yang ketinggalan nanti Bapak hukum nanti. Oke. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Lagi. Wow, keren. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya ini kan masing-masing siswa ada 4 orang ya. Iya. Jadi kelompok 1 sebelah kanan Bapak dan kelompok 2 sebelah kiri. Selanjutnya kita masuk mengerjakan LKPD. Nah, di sini ada LKPD. Ya, soalnya Bapak ini pengeluaran.
Nah, jadi di sini kalian tulis dulu nama-nama anggota kelompoknya. Nah, untuk petunjuk kerja siswanya, tulislah identitas pada lembar kerja yang telah disediakan, baca petunjuk soal dengan teliti. Kerjakan soal yang telah diberikan pada lembar kerja dengan teliti dan tepat. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Waktunya mau berapa menit? 1 jam. 1 jam? Iya. Oke, 1 jam. Nah, di sini soalnya menuliskan pekerjaan yang ada di daerah kalian. Nah, ini ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Udah terbuka. Sudah perfect ya? Bentar ya. Nah, jadi untuk petunjuk kerja siswanya yaitu kalian pertama menuliskan identitas pada lembar kerja. Nulisnya di sini ya. Kemudian baca petunjuk soal dengan teliti. Kerjakan soal yang telah diberikan pada lembar kerja dengan teliti dan tepat. Nanti kumpulkan ya. Waktunya tadi berapa? 1 jam. Nah, Bapak dan sampai enggak? tidak boleh. Oh iya. Kalau kerja sama boleh. Oke, di sini jenis pekerjaan apa sih yang ada di sekitarmu? Kemudian di manakah mereka bekerja? Di sawah. Yes. Kemudian apakah dampak dari adanya pekerjaan tersebut bagi yang bersangkutan dan bagi orang di sekitarnya? Makan, Nah, nasi. sorry. Dengan itu, Nah, Wisnu kalau pekerjaan di tempat Mas Wisnu dan Mbak Arun ada apa? Nelayan. Nelayan, Doris, nelayan. Kemudian di mana mereka bekerja? Pantai. Nah, oleh pantai atau laut. Ada laut. Apa sih dampak dari adanya? Apa sih dampak dari adanya pekerjaan tersebut? Yang seperti tidak lalu. Kalau kita menangkap ikan itu harus sewajarnya saja ya. Harus yang besar. Kalau anak-anaknya kita rilis, kita lepas kembali supaya ikannya tetap lestari. Bapak sudah. Wah, hebat banget ya. Pindah-pindah. Kan kalian juga sudah belajar tadi Pak. Fokus. Kasih W dulu ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Coba kelompok 1 silahkan maju. Ayo Mbak Kiki, maju. Coba tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu. Jenis pekerjaan apa sih yang ada di sekitar Mbak Septi dan Mbak Kiki? Nah, karena di daerah kita itu daerah dataran rendah, pekerjaan yang ada yaitu petani. Kamu coba apa? Kemudian di mana mereka bekerja? Petani bekerja di sawah. Di sawah, betul sekali. Apa sih dampak dari adanya pekerjaan tersebut bagi yang bersangkutan dan bagi orang di sekitarnya? Nah, karena di sini petani padi daerah kita bisa makan nasi karena petani menghasilkan padi Bapak Wah, dan hebat beras. sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kasih W dong Pak. Oke, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, silakan duduk Mas Septi dan Mbak Kiki. Ya. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Coba tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di tempat Mas Wisnu dan Mbak Arun. Nah, jadi pekerjaan apa saja sih yang ada di sekitar Mas Wisnu dan Mbak Arun? Nah, Halo teman-teman. halo. Halo. Karena tempat kami di daerah pantai, jadi pekerjaannya sebagian besar sebagai nelayan teman-teman. Oh, Oh nelayan gitu, ya. anak nelayan. Dan dampaknya Di mana mereka bekerja? di pantai Pak. Di pantai. Berarti Mas Wisnu sama Mbak Arun sering mandi di pantai ya? Sering Berenang ya? Jadi mermaid ya Mbak Aru. Jadi mermaid. Oke, selanjutnya apa sih dampak adanya pekerjaan tersebut bagi masyarakat di sekitarnya? Dapat uang dari hasil penjualan hasil laut. Apa? Bagus sekali. Tepuk tangan. Kasih W dulu. W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Bapak pulang. Bapak antuk. Yang mau pulang. Sebentar ya. Pengen sleep. Nah, jadi apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak. Tidak.
Bapak. Alhamdulillah, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diserap semua ya. Ya, Pak. Oke. Bagaimana kegiatan apa sih yang kalian sukai pada pembelajaran pagi hari ini? Berdiskusi. Diskusi. Kemudian apa lagi? Mendengarkan Bapak menjelaskan. Ya. Oke, mari membuat kesimpulannya. Apa saja yang telah dipelajari pada pembelajaran hari ini? Belajar dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai. Betul sekali. Jadi kita tadi telah belajar tentang pekerjaan masyarakat yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, jadi pekerjaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dibagi menjadi 3, yaitu pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan berkebun tanaman perkebunan. Sedangkan di dataran rendah biasanya bekerja sebagai petani, peternak, pedagang, dan lain-lain. Sedangkan di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Bapak pulang. Oke. Mungkin pembelajarannya cukup sampai di sini saja ya. Ya, Pak. Oke. Ini ada PR untuk kalian. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bapak rendah. Nah, jadi nggak boleh nyontek. Oh, iya. Jadi PR-nya itu tentang pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Nah, ini mau dikerjakan kelompok atau sendiri? Mandiri aja, Pak. Sendiri ya. Ini Nanti mereka sama kayak aku. dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Pak. Berdua. Ini Mbak, bagus caranya. Oke, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, kita kasih W dulu ya, biar Iya. pelajaran ini tetap. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan Mas Wisnu untuk memimpin mengakhiri pembelajaran hari ini. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Jalan-jalan ke Semak Berduri. Ke Semak Berduri bertemu tutup. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.